memahami masalah reliability, tapi kita lihat agak teoritis ya, mungkin agak ini ya, kurang nyaman mungkin. Ya nggak apa-apa lah ya, malam-malam begini sambil tiduran juga boleh lah gitu. Tiduran selimutan. Baik, saya share screen untuk mana nih? Share screen, entire screen ya. Oke ya. Baik, sekarang kita mulai pada reliability dalam pemeliharaan. Di sini sedikit saya mau membuat suatu pemahaman mengenai keandalan yang selama ini sering terjadi dualisme. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan dari dosen lain yang beda, memang di dunia ada dua versi gitu ya. Saya menggunakan versi yang tidak terlalu populer mungkin ya, karena kalau di kuliah-kuliah rata-rata tidak menggunakan ini sebetulnya. Kenapa saya menggunakan ini? Ada beberapa alasan, nanti saya jelaskan. Tapi yang jelas, sampai ada satu standar, yang standar itu ternyata untuk mengatasi atau jalan tengah dari dualisme di dalam berbagai pendapat ini. Baik, ini definisi dasar. Anda boleh ini ya, boleh sekilas nggak apa-apa lah. Ya kegagalan pasti tahulah, item yang tidak dapat diperbaiki ya, itu pasti tahulah. Laju kegagalan persatuan waktu tahulah gitu ya. Nah, dua bagian ini yang nanti menjadi dualisme, yaitu MTBF dan NTTF. Kalau di sini saya kasih jelas bahwa MTBF adalah waktu rata-rata antara terjadinya kegagalan atau jumlah item yang dan waktu pengoperasiannya dibagi dengan jumlah total kegagalan untuk barang yang dapat diperbaiki. Jadi di sini nyata yang definisi di sini MTBF adalah untuk yang dapat diperbaiki. Sementara MTTF sama dengan MTBF, mirip, tetapi untuk barang atau item yang tidak dapat diperbaiki. Nah, pernyataan inilah yang nanti menjadi dualisme. Oke, MTTR, mean time to restore, dulu to repair, tetapi yang baru menggunakan istilah to restore, restoration. Karena kalau repair saja, ya, itu nanti akan menghasilkan ganda lagi. Artinya suatu kondisi yang confuse, yang menjadi tidak jelas lagi. Repair itu hanya repairnya saja atau termasuk waktu tunggu. Nah, karena itu berbelit-belit dan akhirnya menjadi dualisme lagi, maka MTTR di sini saya menggunakan istilah to restore. Jadi waktu downtime total, bahkan nanti termasuk preventive maintenance-nya. Jadi dalam hal ini adalah waktu memang betul-betul untuk merestore kondisi yang tadinya buruk menjadi bagus kembali. Ya, potensi bahaya, hazard, oke lah. Nah, sekarang inilah saya menggunakan dasar pakai standar. Biar kalau Anda menggunakan istilah yang saya pakai, Anda bisa defensif atau bertahan bahwa ini berdasarkan MIL standar 721C, Definition of Term for Reliability and Maintainability, 12 Juni 1981. Apa itu mean time between failure? Itu bahasa Inggrisnya. Ada repairable item, saya kasih merah. Artinya dari standar ini, military standard ini, itu jelas-jelas bahwa MTBF hanya untuk repairable item. Ini STD ya, bukan STO ya. Wah, ini sih ngaco lagi ya. Ini mana tadi? Ini STD ya, standar. Ini juga standar. Ini kayaknya apa ya, copy pastenya saya kurang ini ya. Tadi sudah terlanjur saya ini ya. Ya udah, saya ulang lagi untuk nanti materi yang saya sampaikan pada Anda ya. Oke. Ya nanti pas offline mungkin akan saya sampaikan lagi dalam kondisi singkatannya. Ini masih dalam kondisi 54 file slide, jadi cukup banyak. Nanti ada bagian yang akan saya lewat ya, karena Anda belajar sendiri atau bisa membaca sendiri. Nah, untuk MTTF itu betul-betul diperbaiki.
Ini yang meneri standar. Nah, sekarang ini reliability keandalan yang tadi pagi sudah saya sampaikan. Definisi formal. Ini menggunakan IEC 60050 International Technical Vocabulary tahun 1998. Jadi kalau kita lihat sebagai definisi umum, mengacu pada sejauh mana satu item atau perangkat dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan tanpa mengalami kerusakan dalam waktu tertentu. Ya. Nah, awamnya adalah keandalan adalah seberapa sering suatu alat atau sistem bisa bekerja dengan baik tanpa rusak. Awamnya seperti itulah. Nah, nanti saya sampaikan di bagian belakangnya lagi. Kemudian availability atau ketersediaan. Artinya di sini adalah seberapa persentase bahwa alat, item, atau mesin itu dapat diandalkan dalam hal ini tersedia. Contohnya listrik mati selama setahun itu ternyata selama 2% waktu misalkan. Dari 8.760 jam ternyata mati 2 jam. Ya Anda bagi saja, yaitu 8758 dibagi 8760 gitu ya. Nah di sini itu nanti akan ada availability sendiri. Kemudian maintainability, kemampurawatan. Kalau kita lihat ini adalah memang menunjukkan apakah suatu item atau perangkat itu diperbaiki, dipulihkan ke kondisi operasional dengan cepat dan efisien. Artinya kita ingin tahu sebetulnya seberapa cepat satu item itu diperbaiki. Ini sangat penting terutama untuk mengejar availability agar item itu bisa bekerja sesuai dengan semestinya dan repair-nya sebentar gitu loh. Nah, inilah mazhab mana yang mau diikuti. Nah, inilah mazhab 2, yaitu ada mazhab 1 dan mazhab 2. Mazhab pertama itu menggunakan definisi tadi bahwa yang namanya non repairable itu hanya ada MTTF saja. Misalkan bola lampu listrik ini mati, ya umurnya berapa? 3.000 jam, selesai sudah. Setelah mati nggak kita repair, kita buang, kita ganti baru. Itu non repairable. Nah, repairable item itu adalah item yang ternyata bisa kita repair. Ada satu item yang ternyata kalau dipakai lama-lama bengkok, kita luruskan kembali. Ada item yang ternyata lama-lama itu nanti menjadi ya bentuknya tidak karuan atau sesuatu yang ternyata berubah yang bisa kita repair. Artinya kita merepair suatu item itu agar kembali seperti semula. Nah, bagaimana dengan pompa? Pompa secara keseluruhan itu repairable item atau repairable equipment. Pompa rusak, mungkin yang rusak cuma sekeringnya. Anda ganti sekering, selesai. Sekeringnya sendiri non-repairable. Satu pompa itu jadi repairable. Mungkin bearing atau bantalannya pas dipakai aus, mati. Anda ganti bearingnya, maka pompa jalan lagi. Pompa repairable dengan mengganti bearing. Bearingnya non-repairable. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda lihat bahwa non-repairable dan repairable itu berdiri sendiri-sendiri. Dan masing-masing yang non-repairable dengan MTTF, yang repairable-nya adalah MTBF-nya. Sekarang yang mazhab 2. Dan inilah yang paling banyak di dalam kuliah. Bahkan nanti mungkin Anda mendapatkan dari dosen lain, kok saya punya keyakinan besar menggunakan mazhab 2. Pelatihan-pelatihan banyak menggunakan mazhab 2. Buku-buku yang beredar banyak menggunakan mazhab 2. Apakah salah? Ya nggak salah sih. Nggak salah. Tetapi ada tetapinya nanti saya lihat. Di sini antara repairable dan non-repairable campur jadi satu. Jadi kita lihat MTBF adalah MTTF plus MTTR. Nah, dari sini maka muncullah hubungan MTBF sama dengan MTTF plus MTTR. Jika MTTR kecil, maka MTTF hampir sama dengan MTBF. Memang iya dari sisi angkanya. Tapi dari sisi filosofinya beda. Sekarang alasan saya kenapa saya menggunakan mazhab 1 adalah berdasarkan standar tadi, military standar tadi jelas sekali di situ ada definisi yang nyata banget
yaitu jelas sekali ini. Ada basic measure of reliability for non-repairable item. Jelas di sini sudah. Artinya kalau repairable tidak ada MTTF. Dan sini jelas a basic measure of reliability for repairable item. Jelas repairable item. Jadi yang non-repairable nggak masuk. Nah, ini dari standar itu. Ya oke lah. Sekarang kalau Anda menggunakan mazhab 2 enggak masalah. Yang penting ada downtime dan ada uptime. Ada masa pakai dan ada masa repair. Nah itu aja lah yang penting. Atau masa restore. Asal Anda tahu filosofi atau yang Anda pahami boleh. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan mazhab 1 selain definisi tadi? Yuk kita mulai bahasanya. Sayang min saya buang. Min saya buang jadi TBF. Time between failure. Perhatikan time between failure. Time saya ganti dengan lebar jalan atau jalan. Failure saya ganti dengan selokan. Kalau Anda ditanya, berapa lebar jalan di antara selokan, berapa time between failure, dari gambar ini, maka Anda pasti akan menyatakan ini adalah selokan yang ada di masih lekuk ini adalah selokan, ini selokan, dan lebar jalan adalah ini. Dari kalimat itu berarti memang itulah MTBF. Bukan ini. Coba Anda pernah gitu kalau ditanya berapa lebar jalan di antara selokan, terus Anda ngambilnya dari ujung ke ujung begini, dari ujung begini sampai ujung begini, nggak bakal. Pasti yang ada di tengah-tengah yang warna ungu pasti. Nah, Anda mungkin bertilah lupa failure itu kan awalnya. Artinya failure itu pas mulai terjadi kegagalan. Oke, kita cari dari kamus Webster atau Oxford. Saya ambil Webster ya. Sampai saya penasaran di situ. Apa definisi failure? Failure atau kegagalan, definisinya adalah omission on performance. Jadi kehilangan pada kinerja. Sekarang saya tanya, di mana kinerja hilang? Atau hilangnya kinerja di mana? Daerah di sini kan, semua ini kan, ini adalah kinerjanya hilang. Bukan hanya dimulainya saja, bukan. Bukan hanya di awal di sini saja itu mulainya kegagalan, bukan. Yang namanya kegagalan adalah yang warna kuning, yaitu MTTR itu sendiri. Artinya, kalau kita lihat dari definisi dari kamus tadi, Webster tadi, nyata bahwa berarti MTBF memang yang ada di tengah-tengah yang berwarna ungu itu saja atau hitam itu saja. Nah, nanti kalau nanti ada dosen lain atau ada ahli lain, nanti Anda bekerja, saya yakin nanti masuknya mazhab 2, jarang mazhab 1. Kalau nanti mazhab 1, ya berarti cara mikirnya sama. Seperti yang saya tadi. Ya, salah sih enggak, tapi nanti ada di bagian di sananya pas menentukan reliability agak berbeda nanti. Nah, tapi anehnya, saya membaca beberapa kali ada orang praktisi di industri yang menggunakan definisi mazhab 2, tetapi pas menghitung MTBF praktek di lapangan tanpa dia sadari menggunakan mazhab 1. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak sadar ada kesalahan pas bikin definisi. Ya sudahlah gitu ya. Saya punya itu hasil penelitian kajian dari seorang ini tenaga ahli yaitu di PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, itu menghitung mengenai reliability dan menggunakan teori di mazhab 2. Tapi pas data-data yang diambil ternyata mazhab 1 gitu. Pas hitungan bikin tabel mazhab 1 yang dipakai. Saya pikir-pikir ini orang gimana gitu kan, nggak sadar kayaknya gitu ya. Dia menggunakan mazhab 1 tapi pas teori mazhab 2. Ya memang mazhab 2 itu teorinya terkenal banget ya. Cari deh di internet. Sekian banyak reliability kebanyakan menggunakan mazhab 2. Memang ada sih yang mazhab 1 ada. Saya dapat juga gitu ya. Tapi minoritas gitu ya. Nah, oke lah, oleh sebab itulah sampai ada IC 6050 tahun 2015 karena kebingungan itu sampai bikin definisi baru sampai. Anda perhatikan di sini. Ini non repairable item hanya mencakup NTTF saja.
Sementara repetible item mencakup MTTF dan MTTFF failure dan juga MTTF operating time to failure. Dia sampai seperti ini karena untuk mengakomodasi definisi MTBF ini masalahnya gitu loh. Akhirnya di sini diusulkan MTBF yang asli mazhab 1 tadi menggunakan istilah MOTBF, mean operating time between failure. Dan itu nggak populer jadinya, meskipun distandarkan. Sementara MTBF yang mazhab 2 tadi disebut METBF, mean yaitu elapsed time between failure. Nah kan jadi nggak karu-karuan kan jadinya. Dan standar ini ternyata jarang yang orang menyebut seperti itu gitu loh. Jadi kasihan juga yang bikin standar. IEC lagi. Ya, itu sekedar Anda ketahui bahwa memang kusut definisi MTBF dan MTTF itu sedunia memang. Jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau mazhab 2 ada yang megang di Indonesia, di dunia banyak yang megang mazhab 2. Mazhab 1 ada yang megang, ada juga dan lumayan banyak juga. Memang sepertinya tidak sebanyak mazhab 2. Ya. Itu biar Anda tahu saja, jangan bingung. Anda mau pakai yang bawah, yang atas silakan. Intinya Anda tahu bahwa ada definisi seperti ini gitu ya. Ada seperti ini. Jadi agar Anda tidak kaget kalau ada orang menggunakan mazhab 1 atau mazhab 2, Anda ingin tahu saja bahwa seperti itu pecah jadi 2 gitu kan. Baik, sekarang saya masuk. Nah, inilah keandalan. Definisi formal, probabilitas suatu sistem melakukan fungsi dalam periode waktu tertentu pada kondisi tertentu seperti yang saya sampaikan kuliah tadi. Atau definisi umum, kemampuan suatu sistem bekerja seperti yang diharapkan selama waktu tertentu. Atau sederhana, berapa lama suatu sistem menjalankan fungsi tanpa kerusakan. Kemudian ketersediaan. Yang tadi sudah di sana tadi saya ringkas di sini, yaitu probabilitas suatu sistem akan tersedia, available, ketika diperlukan, atau secara umum proporsi waktu total satu sistem akan tersedia ketika diperlukan. Nah, pada masa pakai, memang reliability adalah eksponensial dari minus lambda T. Lambda adalah laju kegagalan. Dan lambda adalah seper MTTF. Nah, harap hati-hati di sini. MTTF di sini kalau Anda perhatikan sebetulnya memang reliability itu untuk non-repairable item sebetulnya. Yang hitungan ini maksudnya, nanti hitungan yang pakai repairable ada sendiri. Jadi hitungan rumus-rumus ini sebetulnya berlaku hanya untuk non-repairable item. Sehingga pada mazhab 2, lambda itu seper MTBF di mazhab 2. Dan itu berarti beda dengan di mazhab 1. Nanti nilainya akan berbeda lambdanya. Ini celakanya di sini masalahnya. Ya. Memang tidak terlalu berbeda kalau MTTF dan MTBF hampir sama, nanti lambdanya nyaris sama, cuma bedanya 0, sekian. Oke lah, nggak masalah. Nah, tetapi rumus ini setelah saya periksa dengan seksama ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saya mendapatkan suatu literatur. Saya lupa literaturnya ya, maaf ya, kebetulan waktu itu hanya baca saja dan saya masukkan dalam materi training bahwa ternyata seperti ini itu hanya untuk non-repairable item, yaitu dalam live data analysis. Analisis data usia. Live terjemahkan usia ya, artinya umur peralatan, umur item. Nah, untuk repairable system ada sendiri caranya. Ya. Baik, sekarang kita mulai di sini. Ini lewat saja ya, PDF. Jadi kalau Anda jumlah kegagalan dibikin suatu fungsi, biasanya bentuknya seperti ini. Ya bisa normal, bisa tidak normal, pokoknya ada distribusi lah gitu ya. Oke, ini jarang digunakan tetapi perlu juga diketahui. Kemudian kumulatifnya, nah ini yang sering. Kumulatifnya adalah seperti ini. Biar Anda suka matematik silakan ini. Malam-malam biar tambah pusing, yaitu integral dari minus tak terhingga sampai T. Waktu T kita melakukan pengamatan tadi. FT dt.
Ya, untuk probabilitas T besar ini lebih kecil daripada atau sama dengan T. Dan ini adalah namanya fungsi kegagalan. Kemudian kalau itu di 1 minus, ini nilainya 100% atau 1, maka jadilah reliability. Jadi reliability pada dasarnya adalah komplement dari kegagalan. Keandalan 1 minus kegagalan. Kegagalan 1 minus keandalan. Jadi seperti ini. Ini secara umum ya. Yaitu T sampai tak terhingga integralnya yaitu FT dt. Itu RT. Kemudian failure rate adalah HT, yaitu F kecil T dibagi RT. Ya, jadi seperti ini. Anda perhatikan di sini, T sampai tak terhingga. Nah, inilah metrik yang sering digunakan. Failure rate, reliability, dan juga probabilitas kegagalan. Atau dari probability distribution function, kumulatif distribution function-nya. Baik ya, ini matematik. Anda kalau pusing malam ini lewat dulu, nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi pas sudah seger. Nah, mean time to failure itu adalah rumusannya. Ini adalah pada dasarnya MTTF adalah integral dari 0 sampai tak terhingga RT dt. Khusus untuk eksponensial, perhatikan, inilah yang terkenal bahwa ternyata lambda adalah seperti MTTF tadi. Ya, baik. Itu untuk eksponensial distribusinya. Nah, sekarang data kegagalan. Kalau Anda mencari data kegagalan, ada kemungkinan begini. Sekarang mesin jalan, kemudian Anda rencana pada waktu jam ke-1000 Anda mau melihat mesin itu. Ternyata pas Anda udah gagal. Cuma gagalnya kapan? Anda nggak ngerti. Itu namanya left sensor. Nah, ini datanya ya. Pas Anda melihat data di jam ke-1000, datang ke mesin itu, ternyata mesin mati. Terus tanya ke teknisinya, ini kapan mesin mati? Waduh, nggak tahu ya Pak ya. Pokoknya sebelum hari inilah, saya lupa tanggalnya. Nah itu left sensor. Nanti di data itu akan disensor sebelah kiri. Sensor dihilangkan nanti, diabaikan. Kemudian pas pemakaian, Anda pas nyampe ke 1000, pas masa itulah gagal. Itulah exact failure. Nanti data rata-rata orang menggunakan exact sebetulnya. Meskipun kadang-kadang menggunakan left sensor atau right sensor. Kemudian Anda inspeksi pas jam ke-1000. Ternyata mesin dalam kondisi jalan, Anda pulang. Pas di rumah, ditelepon, Pak gagal. Nah itu right sensor. Artinya pas Anda datang mesin bagus, tetapi gagal setelah Anda menyelesaikan inspeksi. Kemudian ada satu lagi interval sensor. Di mana Anda mengadakan inspeksi jam ke-900, mesin bagus. Nah, mesin gagal, tapi Anda ngerti. Anda pergi pulang atau kembali lagi. Anda datang lagi ke tempat, ke plan, jam ke-1000. Ternyata, Pak, mesin gagal. Kapan? Pas setelah Bapak pergi. Gitu. Kapan? Lupa. Gitu kan ya. Nggak ngerti. Teknisnya lupa nyatet. Itulah interval sensor. Nah, dalam kondisi seperti ini, data jadi bermacam-macam. Contohnya seperti ini, ada 10 item diuji. Left sensor 20 minus, artinya eksaknya 30, 40, 50, ya 20 kurang lah. Anda nggak ngerti pasnya berapa. Kemudian di sini right sensor, ya 60, 60 plus, plus, plus di sini. Artinya sebetulnya terjadinya jam ke-20 itu adalah left sensor. Cuma Anda nggak ngecek di situ. Atau terjadinya di 60 dan Anda nggak ngecek di situ. Jadi data yang 60 dan 20 itu termasuk data yang tersensor nanti. Nah, inilah yang nanti dimasukkan dalam software kalau Anda gunakan software, apakah data ada left sensor atau right sensor atau interval sensor. Nanti software akan mengabaikan data itu. Tapi hati-hati diabaikannya bukan berarti langsung betul-betul nol, itu nanti ada manipulasi data sebetulnya di dalam. Baik, sekarang kita lihat ya, ada single sensor, multiple sensor, Anda perlihatin sini, ini hanya sekedar istilah saja. Bahkan Anda bisa lewat kalau Anda pusing-pusing enggak masalah gitu kan ya. Jadi kita lihat di sini multiply kita lihat ya. Pas jam ke-50 gagal. Bulan ke-50 gagal. Bulan ke-53
gagal. Ini pas ya, Anda pas ngisinya. Nah, pas di sini ternyata ada jam 60 dan 65 itu kegagalan dan Anda tidak tahu menahu. Cuma ada yang ngasih tahu 60 ke 65 itu gagal loh, berurutan seperti itu. Tapi Anda nggak ngecek, Anda ngeceknya di jam ke-70. Gagal itu di jam ke-70 ini. Bulannya ke-70. Nah, yang single Anda dapat di sini. Ini gagal, pas di sini jam ke-70 ternyata ada gagal 2 gitu. Bareng itu ya maksudnya ya. Jadi mesinnya kan banyak. Itu pas gagal 2 kali. Pas di bulan ke-70. Ya oke lah, itu hanya sekedar pengetahuan saja. Contohnya seperti ini, maka ini adalah ada data start, kita nggak tahu startnya kapan, tahu-tahu tiba-tiba yang ke 10.000 gagal dan ternyata yaitu ada 20 unit. Live sensor ini ke 10 ya. Karena kita nggak tahu di sini. Cuma pas Anda meneliti pas jam ke 10.000, ternyata ada gagal 20. Kapan gagalnya? Nggak tahu. Karena itu kita nggak tahu mulainya. Nah, di sini adalah live sensor. Kemudian dari 10.000 sampai 20.000 gagal 10, berarti interval. Artinya 10.000 sampai 20.000 ada gagal 10. 20.000 sampai 30.000 gagal 10. Kemudian di sini ada 3.000 pas 30.000 ada gagal 2, eksak betul di situ. Jadi yang atas di sini adalah live sensor, ini adalah interval sensor. Kemudian datang lagi, ini interval lagi, pas jam ke 50.000. Nah, itu caranya ya. Yang ini adalah right sensor. Kalau Anda punya data seperti ini, biasanya inspeksinya kan waktunya tertentu kan waktunya. Anda melakukan inspeksi seminggu sekali misalnya. Nah, itu artinya gitu. Bisa jadi ada item yang rusak di antara inspeksi. Itunya interval. Atau sebelum inspeksi berarti left sensor, atau setelah inspeksi berarti right sensor. Ya, itu jenis data saja. Nah, ini contohnya ya. Ini yang tadi yang harusnya mau saya jadikan PR, tapi saya skip, bukan PR lagi lah. Contohnya ini. Baik, sekarang saya lanjutkan laju kegagalan peralatan. Pertama, ada yang non-repairable, yaitu laju kegagalan sebagai fungsi waktu. Misal Anda punya 30 equipment. Instrumen bisa, lampu pijar bisa, mesin bisa, pokoknya 30 lah gitu. Ternyata pada jam ke-33 ada gagal 1. Ini I di sini. Jam ke-96 tambah 1 lagi gagal, total 2. Ke 196 gagal 1 lagi, total 3. Jadi I ini adalah total ya. Jam ke-240 tambah 1 lagi gagal, total 4. Dan seterusnya sampai jam ke-13.990 semua equipment mengalami kegagalan. Ingat, ini non-repairable. Jadi sekali gagal, buang dan diganti. Bukan di-repair. Maka lambda atau laju kegagalan adalah delta NF dibagi NS kali delta T. Delta NF adalah yang gagal dalam rentang waktu tertentu. NS adalah sisa yang masih bagus. Delta T adalah periode waktu tertentu. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, maka value rate ini, yang di sini, yang ini, diperoleh dari 33. Jamnya dikurangi 0, mulainya dari 0, gagal 1. Sisa yang bagus, kita lihat adalah 29, karena 30 isinya. Jadi kita lihat, delta NF adalah 1, NS 29, delta T-nya 33. Yang poin ini, hasilnya adalah rentang waktunya 96 kurang 33. Jadi 63. Delta T 63, delta sisanya 2 kurang 1, 1. Delta NF. Sisa yang bagus tinggal 28. Jadilah ini. Dan seterusnya. Dan kalau diplotkan, ternyata menghasilkan kurva bathtub. Nah, seperti ini. Kalau punya data seperti ini, memang bagus sekali. Dan ini ke pabrik yang terkenal biasanya punya. Nah, sekarang kalau tidak ada data, memang ada buku namanya OREDA. Ini sudah hasil pengkajian para ahli, terutama oil and gas.
Control and safety equipment, bagian sensornya, temperatur termokouple. Kita lihat critical, number of failure ada 3. Failure rate-nya kira-kira 1,6 yang bawah kali 10 per 10 pangkat 6. Kemudian uppernya 15,74 kali 10 minus 6. Ya, kali per jam. Rata-rata sekian. Nah itu. Ya ini sekedar informasi saja, ada buku seperti ini. Nanti kita lebih mendalami, ini sekilas saja dulu. Kemudian kita lihat contoh lagi ini. Misalkan ada 31 equipment. Dan Anda nggak ngerti, tiba-tiba jam yang ke-20, jam yang ke-409 ada gagal 5. 4 gagalan pertama kita nggak ngerti, namanya left sensor tadi ya. Cuma tahu-tahu pas jam ke-405 ada gagal 5. Sisanya 26. Jam ke-614 gagal 1 lagi, total 6, sisa 25. Sampai terusnya, sampai jam ke-8.339 yang gagal 23. Sisa yang bagus 8. Berapa laju kegagalan? Nah ini adalah kita lihat solusi berdasar waktu rata-rata hingga kegagalan, yaitu pakai MTTF, mean time to repair, to failure. Ada 19 kegagalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 19 di sini. Nomornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai sini. Kemudian, data dimulai dengan 26 unit yang beroperasi. Karena 5 tadi sudah gagal. Dan data berakhir pada 7 unit yang masih beroperasi. Kita lihat, ini 8 unit beroperasi, di 23 gagal. Jadi kita tinggal 7 yang setelah waktu ini 7 masih. MTTF untuk 7 unit beroperasi dengan sukses dalam 1 tahun tidak diketahui karena kita nggak nyampe pengamatan. Jadi kita punya data 31 tadi, ini sisa 7. Karena waktu pengamatan kita tidak sampai habis semua. Waktunya nggak nyampe, mungkin tugas akhirnya selesai atau Anda pas di pabrik sudah waktunya habis 1 bulan. Ya sudah, ada 7 yang belum. Nah, jika diasumsikan secara konservatif bahwa ke-7 unit tersebut akan beroperasi setidaknya 1 jam lagi, ini asumsi, maka MTTF sebesar 8761 dapat digunakan untuk ke-7 unit tersebut. Ya, artinya itu asumsi sebetulnya. Mengingat angka-angka tersebut, nilai rata-rata waktu hingga gagal sama dengan 6479. Kita lihat ini ya. Laju kegagalan konstan adalah 19 dibagi 6479, yaitu 0,000162 kegagalan per jam. Ya. Baik, sekarang kita lihat solusi berdasarkan jam operasi rinci sekarang. Ini lebih enak. Kita lihat. Jam yang baris paling atas. Sisa 26 yang bagus. Yang gagal 5, ya. Tadi 31, waktunya 409 mulai dari jam ke-0. Dapat 10, 6, 30. Baris kedua, 25 sisa yang bagus, 614 waktu ini dikurangi 409. Dapat nilai ini. Kemudian 24 kali yang bagus, 831 waktu ini dikurangi 614, dapat 65206. Dan seterusnya sampai terakhir, dan Anda total dapat 120.152. Gagalnya berapa kali? 19 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kali gagal. 19 dibagi 120.152 dapat sekian. Nilainya nyaris sama, tapi nggak sama. Mendekati. Ini cara yang berdasar jam operasi rinci. Berikutnya, berdasarkan jumlah yang survive. Jam operasional dihitung berdasarkan asumsi semua kegagalan terjadi pada jam pertama periode waktu tersebut. Jam operasional adalah 26 dikurangi 19 karena ada kegagalan 19 dikali 8760 total 1 tahun tadi waktu ini ya. Jadi 61320. Laju kegagalan 19 dibagi 61320 yaitu 0,0031.
hampir 2 kali lipat dibanding yang 158. Hasil metode ini memang lebih besar daripada metode sebelumnya, namun lebih konservatif atau lebih hati-hati. Biasanya orang itu lebih baik hati-hati daripada nanti terperosok. Maka bisa saja menggunakan jumlah yang survive, yaitu digunakan laju kegagalan 0,00031 per jam, dan itu lebih selamat daripada Anda gunakan yang 0,000158. Ya, keputusan di tangan Anda. Keputusan di tangan rapat hasil akhir disetujui dalam perusahaan itu. Boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, dan boleh menggunakan ini. Ya. Jadi kegagalan, reliability itu tidak eksak-eksak betul jadi. Ya. Baik. Nah ini kurva Batab. Jadi ada pada saat lahir kita, pada saat awal, kegagalan mungkin akan mudah terjadi. Kalau anak kecil gampang sakit, itu namanya di bagian awal ini. Kemudian ini masa pakai, masa remaja seperti Anda sekarang ini, itu masa betul-betul masa-masa optimalnya. Useful life itu sekarang ini. Nanti 25 tahun ke atas mulai wear out manusia itu. 25 tahun ya sebetulnya ya. Jadi masa optimal orang adalah 18 sampai 25. Sekarang Anda ini di masa itu. Itu masa optimal betul. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah 25 itu mulai terjadi penurunan kondisi sebetulnya. Orang, oh kamu makin sehat. Iya, memang karena olahraga mungkin tambah makmur segala macam. Oke, tapi secara sel itu nanti mulai ada yang mulai wear out sebetulnya. Nah, sekarang mulai distribusi kegagalan, dan ini matematis lagi, yaitu kita punya normal Gauss seperti ini. Anda sudah tahu lah cerita. Normal Gauss yang dipelajari di SMA, SMP, sampai perguruan tinggi, rata-rata normal Gauss. Parameternya min dan standar deviasi. Oke, lewat. Nah, ini adalah persamaannya, jangan dilihat, bikin pusing. Laju keandalannya seperti ini, laju kegagalan seperti ini, dan MTTF ini. Min-nya sama dengan MTTF. Lewat. Sekarang loh normal. Ini kayak seperti itu bentuknya. Ini matematiknya. Kalau dilihat pusing, jangan dilihat. Keandalannya lebih memusingkan, ada integralnya segala. Laju kegagalan bentuknya seperti ini. MTTF-nya memusingkan juga. Lewat. Nah, logistik ya ini. Bentuknya seperti itu. Ini malah sering mendekati logistik malah. Ya. Kalau nanti di data rata-rata dekat ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada bentuk persamaan-persamaan yang memusingkan. Sekedar tahu lewat, enggak masalah. Ya. Logistik dilogaritmakan. Ini bentuknya seperti ini. Logistik nanti yang paling mendekati malah sebetulnya. Sialnya ya. Tapi jarang dipakai karena menyulitkan untuk dihitung. Eksponensial ini yang paling banyak digunakan. Setelah Weibull, atau Weibull dan eksponensial bareng biasanya. Nah, inilah yang sering digunakan, yaitu laju kegagalannya lambda, laju keandalannya seperti ini, dan waktu ratu MTTF-nya adalah ini. Parameternya ada lambda dan gamma. Baik, ini gamma biasanya dianggap 0. Ya, hati-hati, gamma biasanya dianggap 0. Karena gamma adalah waktu, yaitu kalau kita melihat nanti, tapi kita tarik sekarang. Gitu. Baik, sekarang inilah yang paling banyak di dalam kegagalan sebetulnya. Karena ini bisa ke semua distribusi termasuk eksponensial. Jadi, nanti kita menggunakan Weibull. Ada parameter 2 saja, yaitu parameter skala eta atau kadang-kadang theta, menunjukkan seberapa besar terbentangnya distribusi, dan parameter bentuk atau beta menunjukkan bentuk atau kelandaian. Di sini menariknya apa? Jika beta antara 0 dan 1, menunjukkan kerusakan berkurang sejalan waktu. Itulah early life value. Masa awal tadi. Beta sama dengan 1 adalah masa pakai. Masa useful life. Yaitu kesalahannya acak. Dan beta lebih besar 1 itu nanti adalah menuju kerusakan wear out. Region 3 tadi. Nah, jadi nanti ini yang kita pakai. Anda boleh melihat saja tidak apa-apa, tapi lama-lama nanti hafal, yaitu keandalan ini laju kegagalan,
dan ini adalah MTTF. Ternyata menggunakan fungsi yang Anda mungkin belum pernah mempelajari, yaitu fungsi gamma. Nanti pakai Excel. Baik, nah ini bentuknya seperti ini. Weibull, jika beta sama dengan 1, jadilah eksponensial. Jika beta sama dengan 2, jadilah relik. Jika beta 2,5, jadilah log normal. Jika beta 3,6, jadilah normal. Dan kalau Anda perhatikan, beta 5 adalah fixed normal distribution. Artinya, distribusi Weibull bisa digunakan untuk distribusi apa saja dengan perubahan nilai beta. Inilah keunggulan kenapa orang di dalam keandalan itu kebanyakan menggunakan Weibull. Jadi nanti kita pakai Weibull. Nih seperti ini ya. Ini beta kurang dari 1, beta sama dengan 1, beta lebih besar 1. Oke. Masalahnya akurasi ini. Ternyata ada sedikit bahwa ternyata kasus tertentu itu Weibull kadang jadi masalah. Kekuatan putus komponen atau tegangan yang diperlukan untuk melelahkan logam memang itu nanti kurang akurat. Kegagalan komponen elektronik biasanya juga agak ngaco juga, beda ya. Kita nanti banyaknya mekanik kan. Kegagalan untuk barang-barang yang aus seperti ban mobil. Ya, ban mobil itu masalahnya nanti distribusinya agak ngaco juga, meskipun kadang kita dekati Weibull. Sistem yang gagal ketika komponen terlemah dalam sistem gagal, ini adalah terjadi propagasi. Solusi, data kegagalan diperoleh perlu diuji keakuratannya berbagai jenis distribusi mana yang paling cocok. Itu paling enak seperti itu, menggunakan software statistika. Nah, inilah kita menggunakan apa yang namanya Minitab misalnya. Kalau Anda uji, itu nanti Anda langsung dapat apa itu berbagai distribusi dan mana yang paling cocok. Kita pilih Anderson-Darling yang paling kecil, itu yang paling cocok. Jadi kita memang enak kalau menggunakan software saja. Ini estimasinya gimana? Boleh dengan software, boleh dengan manual. Kalau manual, nah kita menggunakan regresi linear. Nanti saya ajarin mungkin pada saat kita ketemu atau nanti di minggu berikutnya. Kita gunakan regresi linear yang bentuknya seperti ini. Nah, agak memusingkan? Ya, nggak apa-apa. Ini contohnya. Jadi TTF itu nanti jadi waktunya, waktu kesalahannya, dan ini bentuk Excel-nya. Nanti saya peragakan, bukan sekarang. Saya punya ininya, videonya sebetulnya. Ya. Baik, saya lewat saja ya. Ini grafik peluang. Ini kalau kita tidak punya kalkulator dan ternyata suka dengan menggunakan grafik. Boleh, tapi saya tidak sarankan. Ini menggunakan MA. Boleh, ini download gratis. Yaitu Reliability and Maintainability Analysis. Saya suka menggunakan ini. Jadi apa ya, artinya nyaman sekali gitu ya. Soal-soal yang tadi di dalam itu bisa kita kerjakan dengan ini dengan mudah sekali gitu ya. Ini ada sensoring juga di situ. Atau Anda gunakan Minitab 21. Ya, Anda kan 26 juga boleh sih, 25 terserah. Saya suka menggunakan yang Minitab 21. Ini nanti kita bisa ngecek distribusi mana yang ternyata paling cocok. Ya, itu kurang lebihnya. Kuliah hari ini pas 50 menit, kurang lebih dikit. Jadi hanya sebagai pengantar, yaitu pada dasarnya di dalam reliability ada beberapa definisi, kemudian ada menggunakan distribusi yang digunakan nanti yang paling banyak adalah Weibull. Nah, ini semata-mata hanya untuk pengetahuan dulu. Ya karena tadi sudah kuliah masalahnya ya. Saya tadi mau hitung-hitungan sekarang agak nggak enak juga gitu ya. Jadi nanti biar apa ya? Tugas itu nanti minggu depannya lagi lah, biar gitulah. Biar maksudnya gitu. Kalau sekarang ada PR, ada angka-angka tadi, saya hapus itu tadi datanya, itu semata-mata agar Anda tidak terlalu berat, agar tidak melakukan tugas selama seminggu ada 2 tugas, ada 2 judul tugas lah gitu ya. Jadi nanti baru minggu depannya, karena kita masih ujian lagi, barangkali kuliah 1 kali lagi ya. Itu harusnya ini minggu yang ke-5 harusnya, karena kita hilang 1 minggu di libur. Ini kuliah yang ke-4, jadinya harusnya ke-5. Jadi minggu depan itu harusnya ke-6, tetapi kita paling kuliah yang ke-5. Kemudian
langsung tanggal 30 kita masih ada kuliah lagi minggu ke-6 yang nanti sebetulnya harusnya ke-7. Jadi tidak apa-apa. Nanti akan saya buat jadi pas hitungan-hitungan nanti adalah di 2 minggu nanti di depan itu nanti ya. Kita pakai hitungan singkat saja hitungannya dan saya sarankan menggunakan software atau minimal pakai Excel. Ya, demikian untuk kuliah malam hari ini pas 50 menit. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Ya, kalau nggak ada mungkin saya akhiri sekian. Selamat beristirahat karena udah jam 9. Besok libur ya. Jadi ya Anda silakan mau begadang juga boleh atau mengerjakan tugas. Jadi nanti aja tugas akan saya berikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.